gitu. Ya, terima kasih Bu Intan. Jadi memang untuk perusahaan yang kita cover itu biasanya adalah perusahaan yang B2B ya Bapak Ibu. Jadi mereka dari company ke company. Jadi memang kita nggak cover untuk yang ke end usernya. Jadi ke toko retail itu kita belum bisa cover. Kenapa? Karena resikonya belum manageable. Tapi kalau selama dia dari distributor ke sub distributor atau dari pabrik langsung ke distributor itu kita bisa cover. Ya, seperti itu Bu Intan. Ada pertanyaan lagi Bu? Seberapa besar sih Pak sebetulnya premi yang bisa di closing dari produk ini? Ya, jadi memang kita biasa segmen kita memang ke arah corporate B2B itu kenapa? Karena kita ngelihat juga turnover salesnya dari distributor tersebut. Nah rata-rata biasanya itu sales mereka itu di sekitaran antara 20 sampai dengan 40 M setahun. Jadi sehingga preminya itu bisa sekitar 100 jutaan. Itu sekali ya Pak ya, sekali closing. Sekali, Tapi betul. nanti kalau misalkan tahun depannya perpanjang juga terus dapat Sama, iya. sama ya. Jadi memang polisinya itu setahun perpanjang renewal. Jadi setiap kali nanti perpanjangan itu akan datang lagi seperti ya, lagi kita preminya, sebagai ya apa? betul. Tanya atau bentuknya seperti apa-apa aja sih supaya mungkin di bapak-bapak di daerah ini bisa melihat di daerah saya sebenarnya ada yang semacam itu tuh apa sih yang bisa di prospek? Mungkin kalau di consumer good mungkin produk-produk yang seperti Nestle, susu, atau di pharmaceutical juga obat-obatan itu bisa, dan mungkin jasa pun juga bisa. Jadi sebenarnya hampir semua yang trading itu kita bisa, Bu, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingat aja misalnya, oh kebetulan punya kenalan dia distributor obat untuk katakanlah Kalbe atau Encefal itu bisa Bapak Ibu tawarkan. Oke. Bapak Ibu semua Sesuai dengan kontrak B2B tadi, jadi kan terkait piutang gitu ya, itu terus ketiga terkait polis ini apakah bersifat satu kontrak aja atau dia bisa menyusul gitu, ada susulan gitu, endorsement dari transaksi-transaksi berikutnya. Terima kasih Pak. Jadi ini udah mulai masuk agak ke teknis, tapi nggak apa-apa. ya, jadi memang untuk sifatnya polis ini kalau kita kerjasama kita punya BKPAS Pak. Jadi BKPAS kita kebetulan Atradius, dan memang untuk subrogasi itu mereka pun juga punya tim collectionnya Pak. Jadi nanti ketika ada buyer yang menunggak itu nanti subrogasinya itu adalah dari tim collectionnya itu akan menagih ke buyernya. Dan itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, untuk buyer itu sendiri memang di awal kita akan mintakan dulu list buyer mana saja yang mau diasuransikan. Tapi pada waktu masa periode polisnya itu berjalan, itu mereka boleh Pak menambahkan buyer baru atau mengurangi buyer baru. Nah nanti itu akan dihitung pada waktu renewal Pak, actualnya. Ya. Jadi memang untuk produk ini cukup fleksibel Bapak Ibu. Ya. Oke. tiga pertanyaan sudah kejawab semua Pak? Pak Ari? Sudah kejawab semua tiga-tiganya? Sudah ya. Nanti kalau mau lebih detail tentang teknisnya nanti ikut hari Rabu Bapak Ibu lewat Zoom. Kita ada training Zoom. Nanti Bapak Ibu kalau di perjalanan masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan nanti klik aja di Danau Toba itu pertanyaan gitu ya, masukin aja ke situ, nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya Bapak Ibu ya. Kan mungkin nih kalau nunggu sampai hari Rabu tapi udah kepengen nanya gitu, Takut lupa. caranya takut lupa. Udah ada yang mau closing, besok saya sampai Jakarta udah mau ketemu dengan siapa, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di situ ya. Siapa tahu beneran habis ini jadi ke Swiss semuanya ya. Amin. Ya. Oke, sisi yang sebelah sini. Sekarang sebelah sini tadi yang mau nanya silakan Pak. Pak Franky mau nanya tadi? Bukan? Ada lagi Bapak Ibu? Gak ada? Oke, Bapak sini ada. Baik, terima kasih Bu Intan, Pak Tri, Pak Rio. Selamat pagi Bapak Ibu, bisnis partner. Ya, saya mau sedikit sharing Bapak Ibu. Saya dari kantor pusat divisi AND. Jadi kemarin kita ada closing produk asuransi kredit perdagangan. Ini preminya gede banget Bapak Ibu, buat saya pribadi, buat tim saya juga ini gede banget. Sekitar 680 juta itu untuk ya jadi 680 juta itu untuk satu account. Ada sekitar 40 buyers dari satu account ini, 40 buyers yang didaftarkan dengan estimasi sales yang itu turnover 1 tahun
di angka 170M. Jadi ini buyers-buyersnya memang ada yang melakukan repeat order, ada juga yang sistemnya project cash by cash. Jadi yang sistemnya tidak repeat order atau project cash by cash itu juga bisa didaftarkan sebagai list buyers yang akan diasuransikan. Yang penting buyers ini nantinya akan ada invoice, terbit PO, terbit invoice. Nah, invoice itu yang akan diasuransikan dan di cover oleh kita, ASM dan juga Atradius sebagai backup. Gitu ya. Untuk teknis semuanya Pak Rio dan tim sangat membantu. Jadi kita teman-teman marketing dan juga Bapak Ibu business partner tinggal lapor aja ke cabang masing-masing. Nanti cabang masing-masing yang akan koordinasi ke timnya Pak Rio. Dari A sampai Z-nya, administrasinya semua di backup sama Atradius dan juga timnya Pak Rio. Betul ya Pak Rio ya? Kita tinggal arrange. Kita udah, saya pribadi udah ngerasain prosesnya itu dibantu sekali sama tim Atradius dan juga timnya Pak Rio. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Thank you Pak Rio. Ya, rekan kerja kita yang terhormat. Jadi memang saya sih sudah closing ya, memang ada beberapa lah sebenarnya ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Rio, memang kita punya backup Sinarmas dan juga Atradius itu sangat membantu. Dan terus terang saja saya pada awalnya itu dengan Atradius itu dan Sinarmas ya, kita memang kan secara knowledge untuk TCI ini sangat nggak ngerti ya, nol ya. Dan seiring dengan kita Zoom meeting dan apa, sehingga sampai sekarang kita terus terang aja untuk TCI ini juga sudah lebih mengerti dan lebih pede untuk untuk menjual produknya. Dan kalau untuk preminya sih ya minimal itu rata-rata ya saya lihat di ini kan kita itu antara 500 sampai 900 itu ya. Juta ya kalau satu account itu ya. Itu sekitar itu. Jadi ya sebagai agent ya kita lumayan. Dan satu juga keuntungannya begini, bahwa tidak semua agent itu mengerti produk itu, sehingga kita juga untuk bermain itu di situ juga Masih banyak ya Pak? masih banyak peluang kita, dan juga untuk tidak ada orang minta diskon. Yang pasti itu udah tidak ada diskonan. Ya, langsung Dan ya juga Pak. pesaing juga nggak ada. Paling pesaing kita nih ya. SPK itu sudah berjalan dan sekarang Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui ini bisa bertanya lebih banyak agar prospek-prospeknya juga bisa lebih terlindungi. Silakan Pak, mungkin Baik. jelasin dulu nanti SPK itu apa gitu ya, Oke. banyak belum kenal juga. Mohon izin Ibu. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerka-nerka nih. Dari namanya saja PT Sinarmas Penjaminan Kredit Bapak Ibu. Jadi kami ini Sinarmas Penjaminan Kredit atau disingkat SPK itu merupakan anak usaha dari asuransi Sinarmas yang bergerak dalam bidang penjaminan. Mungkin sedikit berbeda dengan asuransi ya Bu tadi ya. Kami bergerak di bidang penjaminan. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui di Indonesia ini tidak banyak ya perusahaan-perusahaan penjaminan yang sudah existing, sudah berdiri. Mungkin kita bisa sebut ada Jasindo, Jamkrindo, atau mungkin yang Askrindo Syariah, atau mungkin yang di tempat daerah-daerah Bapak Ibu sekalian, seperti Jamkrida DKI mungkin ada ya, Jamkrida Banten, Jamkrida yang di daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai perusahaan penjaminan daerah sendiri masing-masing. Nah, tentunya saya sendiri di sini secara khusus dan jajaran dari asuransi Sinarmas dan Bapak Ibu sekalian tentunya turut berbangga nih. Berbangga karena apa? Ya, kami ini Sinarmas Penjaminan Kredit adalah perusahaan satu-satunya swasta yang sampai dengan saat ini kita sudah berdiri gitu. Nah, salah Ini total satunya Bapak Ibu? perusahaan swasta di bidang penjaminan. Jadi yang lainnya dari BUMN berarti ya? Dari BUMN dan BUMD Pak Tri. Jadi itu hal yang pertama yang kita harus banggakan ya Pak. Tentunya di dalam dunia penjaminan ini kita bisa support
bisnis partner kita dan juga perekonomian Indonesia secara khusus. Secara khusus. Betul. Jadi selain itu kita ini juga sudah memperoleh izin secara nasional Pak Tri. Jadi emang udah Secara resmi nasional, lah ya, secara lain. resmi kita itu berdiri di tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi baru 2 tahun ini. Artinya kalau nasional berarti seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia Pak Tri. Jadi kalau Oke. kita lihat ya, misalkan ada perusahaan yang di daerah itu penjaminan kredit Jakarta. Ya. Itu dia hanya mengabsorb untuk penjaminan di daerah Oh, mereka sendiri Pak. itu maksudnya seperti itu ya? Iya, ya. Jadi kita di Sinarmas Penjaminan Kredit ini sudah skupnya nasional. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu punya prospek, punya mitra, nah itu kita bisa kita bantu untuk sepanjang di Indonesia Bu, seluruh Indonesia kita bisa karena skupnya nasional. Nah, satu lagi keunggulan Bu, kita belum sebutkan. Jadi keunggulan kita itu selain kita bisa bergerak di konvensional, kita juga ada unit usaha syariah, Bu Intan. Ya. Nah, Berarti ini kita bisa yang syariah maupun yang konven juga. betul Pak Tri, betul sekali. Jadi selain Jadi enak sekali nih, Bapak Bapak Ibu punya prospek yang di konvensional, mungkin yang konvensional sudah banyak nih saingannya nih. Ya. Ada Jasindo, Jamkrindo, ada asuransi kredit tapi yang syariah itu baru satu ya. Ya. Nah, kami juga punya produk untuk unit-unit yang syariah, yang berprinsip syariah Bapak Ibu. Itu salah satu keunggulan kami. Ya. Nah, mengenai produknya itu tentunya yang tadi dari lihat namanya saja penjaminan kredit. Produk kami unggulan adalah penjaminan kredit. Nah, penjaminan kredit ini yang menjadi tertanggung atau dalam istilah penjaminan itu disebutnya penerima jaminan. Itu tentunya yang pertama adalah lembaga keuangan Bapak Ibu, seperti bank, ada juga multi finance, ada juga di koperasi. Itu yang menjadi penerima jaminan kita. BPR juga berarti ya? BPR bisa, koperasi bisa. Oke. Nah, produk-produknya sendiri kita tailor made Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud tailor made di sini adalah kita lebih menyesuaikan apa yang menjadi produk dari perbankan itu sendiri. Kebetulan saya juga menghandle untuk beberapa BPR dan BPRS. Karena saja sekarang ini yang saya handle kan agunannya Pak. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah tadi ternyata udah dijawab tuh. Ternyata kalau dia udah dibayarkan ke kreditnya adalah berarti sifatnya subrogasi ya Pak ya, pengambilan dari agunannya ya Pak ya. Betul Pak. Jadi yang dimaksud subrogasi ini adalah sebenarnya hak kami Pak sebagai penjamin atau sebagai penanggung Pak dalam hal ketika klaim kita sudah bayarkan. Otomatis kan kalau kita klaim bayarkan, rasio keuangan dari BPR tersebut kan sudah membaik ya Pak ya. Nah, itu tidak serta-merta menghapus kewajiban debiturnya Pak untuk mengangsur Pak. Gitu, jangan-jangan setelah klaim kita bayar, debiturnya sudah enak nih. Gitu, tinggal asuransi saja atau penjaminan saja yang sudah bermain di situ. Nah, itu kita juga ada hak subrogasi. Apabila si debiturnya itu di awal ketika pencairan kreditnya itu disyaratkan adanya agunan, ya agunan itulah yang menjadi subrogasinya Pak. Begitu. Pertanyaannya gini Pak, jadi jangka waktu berapa lama dari ditariknya agunan tadi sehingga dibayarkan apanya Pak, klaimnya Pak? Oh, kalau klaim kita bayar di depan dulu Pak. Jadi kita kesepakatan dengan teman-teman BPR, misalkan tadi janjinya nanti ketika debitur itu sudah menunggak di 180 hari, kita bayarkan klaimnya Pak. Nah, sebelum 180 hari itu ya agunannya dipegang oleh BPR Pak tentunya. Jadi kita nggak bergerak di situ. Nah, ketika 180 hari itu sudah due, sudah jatuh tempo, maka kewajiban kami untuk membayarkan klaim kepada pihak BPR. Nah, ketika klaim kita sudah bayarkan, 1 hari itu kita sudah punya hak Pak untuk mengeksekusi agunannya itu. Begitu Pak. Ya, masalahnya sering saya di lapangan yang ditanyakan adalah kalau 180 hari itu kan mereka ada kesulitan Pak, NPL-nya juga tinggi Pak katanya. Apa bisa di bawah 180 hari? Nah, ini sudah tahap penegosiasi. Jadi iya. Ya, standarnya kami memang di 180 hari Pak. Jadi kalau untuk yang nanti Bapak mau diturunkan, kembali lagi Pak, kita pasti melihat beberapa aspeknya. Kita masih fleksibel Pak, intinya seperti itu. Ini aspek pasar yang saya sampaikan kan. Boleh, kita Pak, ingin boleh. inginnya seperti itu Pak. Boleh. Karena kalau dianggap 180 hari udah terlalu lama. Boleh. NPL mereka udah tinggi dan itu juga mempengaruhi dari OJK untuk dinilai karena Iya. kan ada penilaian dari OJK. Iya. Oke, baik. Terima kasih.